Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Ini senang makaratere. Sudah beberapa kali bermain. Bertanding sih. Bertanding di bertanding. Studio ini adik saya, Ivon, terima kasih banyak sudah membantu malam hari ini. Nah, sahabat budaya, kita nanti sampai di jam 8 malam nanti, dan saya sapa dulu ini narasumber saya. Sudah malam hari ini kita terhubung lewat link Zoom ya. Saya mau sapa dulu untuk beliau, ini adalah kepala desa di Desa Belo di Kabupaten Sopeng. Saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Oke, apa kabar ini? Aku mohon izin panggilnya apa nih supaya lebih enak nanti bahasnya. Mungkin panggil adik aja, Pak. Ada. Ya, Dek Wahyu Ashari, ASIP, benar ya? Ya, betul. Ini sebagai Kades Kepala Desa di Belo Sopeng, benar? Ya, benar, Pak. Iya. Di Desa Belo, Kecamatan Gandra. Apa kabar malam ini, Dek? Sehat ya? Alhamdulillah baik, Pak. Kalau gitu dipanggil aja aku kakak. Ya. Siap. Iya, kita di Makassar malam hari ini cuacanya sangat bersahabat. Kalau di Sopeng malam hari ini bagaimana cuacanya? Ya, bersahabat sini, Pak. Sangat bersahabat juga ya? Iya, Kak. Iya. Oke, nah Sari Batang Malabiriku, di awal kebersamaan kita malam hari ini saya mungkin boleh cerita dulu ini tentang profil dari Desa Belo Sopeng ini. Mari silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menceritakan profil desa kami, yakni Desa Belo, Kecamatan Gandra, Kabupaten Sopeng, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Saya Wahyu Ashari, selaku Kepala Desa Belo yang dilantik pada tahun 2018 maksud saya, dan termasuk Kades termuda di Kabupaten Sopeng karena saya lahir pada tanggal 16 bulan Juni tahun 1991. Oke. 91. Beda-beda tipis ya sama yang lahir tahun 92. Baik, mari boleh lanjut. Baik, desa kami yaitu Desa Belo, terletak di Kecamatan Gandra, Kabupaten Sopeng, yakni batas wilayah utara Desa Lompule, sebelah timur Kelurahan Pajalesang, sebelah selatan Desa Macile, dan sebelah barat Desa Gandra. Jarak dari kota Watampone, desa kami, yakni kurang lebih 66 km dengan jumlah penduduk kurang lebih 3.542 jiwa. Dan
mata pencarian di desa kami mayoritas petani atau bercocok tanam. Oke. Iya. Gitu Kak. Berarti dilantik sejak tahun 2018 ya? Siap. Iya, berarti sekarang kalau dihitung berarti kalau misalnya kita tarik maju ke depan berarti sudah sekitar 4 tahun begitu ya? Iya. Nah, Jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Aduh, ini saya doakan semoga nanti bakal lanjut ke periode kedua ini nanti nih. Amin Pak. Amin. Ya, semoga bisa menjadi kepala daerah di hati semua rakyatnya ya. Amin Kak, amin. Oke, amin. Nah, potensi apa saja yang dimiliki di desa Dewahyu di sana? Boleh berbagi informasinya? Baik, seperti yang saya jelaskan tadi mengenai luas wilayah, yakni potensi yang dimiliki desa kami yakni luas lahan basah atau sawah kurang lebih 1.100 hektar dan lahan kering yakni perkebunan kurang lebih 300 hektar. Oke. Lalu komoditas andalan apa saja yang ada di desa Dewahyu di sana? Komoditas andalannya? Komoditas andalan yakni padi, di mana per panennya sering hampiri 6.600 ton, dan jagung per panennya sering menghampiri 300 ton 300 setiap ton. kali panen itu. Iya Kak. Cuaca maksudnya curah hujan di sana ini ya, maksudnya bagus ya? Ya alhamdulillah bersahabat Kak. Oke, sangat bersahabat. Iya. Kemudian di samping komoditas andalan, apakah ada industri rumah tangga yang dikelola oleh warga di sana? Mungkin boleh berbagi informasinya. Kalau mengenai industri rumah tangga di kami di sini ada kelompok wanita tani yang mengelola tiap lahannya, maksudnya mengajak warga sehingga lahan yang ada di depan rumahnya itu dapat dimanfaatkan. Maksud saya dimanfaatkan di sini sering ditanami misalnya cabai atau tomat, sayur-sayuran, sehingga masyarakat kami tidak jauh-jauh lagi ke pasar untuk membeli cabai dan lainnya. Oke, berarti maksudnya masyarakat di sana tinggal jadi segala sesuatu tinggal memetik ya. Jadi lebih alami lagi sebenarnya itu ya. Lebih segar gitu Kak. Lebih segar, betul. Nah, ini tadi saya bisa digambarkan kembali ini di Desa Belo ini, apakah dia berada di di dataran tinggi atau dataran rendah, ataukah dia di pinggir pantai? Kalau di desa kami itu Pak termasuk dataran rendah. Dataran rendah. Karena perlu kami sampaikan juga setiap tahunnya itu sering terjadi banjir begitu Pak. Iya. Tapi terjadi banjir ya. Tapi jalan menuju ke desa Belo ini bagaimana jalannya? Kalau jalan menuju ke desa kami alhamdulillah bagus ya. Bagus karena kami sangat disupport dari pemerintah daerah untuk infrastruktur begitu Kak. Nah, nanti setelah ini aku akan bertanya lagi seperti apa keunggulan yang ada di desa Belo Sopeng ini. Tapi mohon izin kita dengarkan dulu sebuah lagu ya. Siap. Oke. Saribata Malabiriku, jangan kemana-mana. Kita nikmati dulu Mapa Dendang dari Maharani. Setelah itu saya akan kembali dengan informasi yang lain. Jangan kemana-mana. Ini aktif kamera apa nih? Hah? 2018.
rembulan akhirnya agak panik. Pokoknya itu rembulan deh. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Angkasawan dan Angkasawati, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dimanapun berada. 11 September 2022, RRI genap berusia 77 tahun. Tema hari ulang tahun RRI ke-77 ini adalah kolaborasi untuk Indonesia kuat. Melalui tema tersebut, saya mengajak insan angkasawan dan angkasawati untuk terus melayani dan bekerja sama dengan masyarakat secara lebih baik dan sepenuh hati. Di era disrupsi sekarang ini, RRI sebagai radio publik memiliki tantangan lebih besar untuk melakukan transformasi dalam melayani para pendengarnya, juga pemirsa, bahkan netizen. RRI benar-benar harus menjadi media verifikator yang dapat mencerahkan dan mencerdaskan bangsa serta seluruh masyarakat Indonesia melalui berita informasinya, sekaligus berperan sebagai pemersatu bangsa yang dicintai masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada angkasawan-angkasawati dan masyarakat di seluruh Indonesia, juga di luar negeri, yang terus mendengarkan, melihat, berinteraksi, dan berkolaborasi bersama RRI selama ini. Untuk Indonesia yang lebih kuat, saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-77. Sekali di udara, tetap di udara.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, berharap 77 tahun Radio Republik Indonesia, RRI yang merupakan radio nasional. Semoga RRI terus berjaya di udara serta menjadi media perekat dan pemersatu bangsa, mengedukasi dan memberikan informasi akurat dan terpercaya, serta berimbang. Dan paling penting adalah bagaimana berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa dan negara. RRI kolaborasi untuk Indonesia kuat, sekali di udara, tetap di udara. Salam kepada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Malam, Pro 4, RRI Makassar. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita lanjut lagi ya perbincangan kita, dan sudah terhubung ya kembali malam hari ini lewat Zoom link. Pak Kepala Desa masih semangat ya? Siap. Oke. Iya, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan yang serius ini, kita santai-santai dulu. Kepala Desa harus standby 24 jam. Begitu ya? Betul. Betul. Bagaimana membagi waktu masyarakat dan keluarga tercinta? Kalau mengenai pembagian waktu sih, mungkin sudah tanggung jawab kami sebagai pelayan masyarakat tentunya. Di mana mungkin pintar-pintar saja mengatur waktunya. Oke. Baik itu untuk keluarga, anak, serta masyarakat yang kami cintai. Nah, biasanya seumpamanya misalnya nih di waktu-waktu akhir pekan begitu ya, keluarga biasanya mereka senangnya kemana? Apakah ke pantai kah atau ke mana ini biasanya keluarga? Kalau misalnya lagi libur gitu, kami ajak biasanya kami ajak ke pantai begitu. Oke. Nah, sekarang kita Tergantung kembali boleh lanjut. Pikiran. Oke. Nah, bagaimana dengan prioritas pembangunan yang ada di Desa Belosopeng sendiri? Boleh berbagi informasinya? Mengenai prioritas pembangunan, seperti yang saya tanyakan, yang saya ungkapkan tadi, bahwa di desa kami itu terletak di dataran rendah, otomatis sering terjadi banjir. Jadi prioritas penggunaan dana kami yaitu tanggul banjir, Pak. Iya. Berarti tanggul banjir. Bagaimana upaya yang dilakukan supaya maksudnya banjir ini hanya di jalan masuk desa saja ataukah memang di desanya? Mohon izin sebelumnya berkenan untuk dijawab mungkin. Boleh? Kalau terjadi banjir di desa kami, baik itu jalan, pemukiman ataupun persawahan, semua terdampak banjir. Begitu. Makanya kami berinisiatif untuk membangun tanggul sehingga banjir ini tidak sangat merusak area persawahan kami. Iya, jadi sudah sampai sejauh mana pembangunan tanggul ini? Apakah baru wacana saja kah atau memang sudah sementara proses berjalan tanggul ini? Sudah Kak, kami sudah untuk tahun ini kurang lebih 400 meter tanggul kami buat dan tahun-tahun kemarin juga kami prioritaskan pembuatan tanggul itu, Kak. Saya berdoa semoga tanggulnya bisa cepat aman supaya masyarakat di sana juga hatinya bisa tenang, termasuk Pak Kepala Desa juga tenang nantinya ya. Jadi ketika banjir, boleh mari silakan.
prioritas pembangunan kami Hmm, selain mhm, tanggul mhm. tanggul banjir Iya. yaitu fasilitas kesehatan, Ya, karena kita ketahui bahwa kesehatan paling mahal gitu Kak. betul. Makanya kami melalui penggunaan dana desa Iya. kita bantu masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, yakni kita bangun posyandu, Mhm. puskesdes, serta fasilitas kesehatan lainnya gitu Kak. Oke, ya. Lalu sampai sejauh mana keterlibatan masyarakat bersama-sama untuk membangun desa atau membangun eh, kegiatan-kegiatan di desa? Bagaimana masyarakat di sana keterlibatan mereka? Mengenai keterlibatan masyarakat kami anggap sangat baik Hmm, karena seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa kami kan di sini mempunyai inovasi ya. pelayanan publik, otomatis kita hubungan pemerintah dengan masyarakat sangat harmonis begitu Pak. Oke. Jadi untuk keterlibatannya sangat baik. Hmm, Sehingga apabila desa kami ditunjuk untuk mengikuti suatu lomba, Iya. baik itu tingkat kabupaten maupun provinsi, Iya. kami sangat sangat bangga karena masyarakat kami ikut membantu untuk menyukseskan kegiatan itu Pak. Oke. Jadi kemarin 17 Agustus kegiatannya apa saja yang dilaksanakan di sana, di desanya? Kalau mengenai 17 Agustus kan kami di sini dipusatkan di Iya. kecamatan Pak. Oke, Di di kecamatan. kecamatan. Jadi kegiatan 17-an dipusatkan di kecamatan dengan mengikutkan masyarakat kami di bidang perlombaan, hampir semua perlombaan kami ikuti Oke. dan dilaksanakan tingkat kecamatan itu Kak. Iya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang saya berkenan mohon izin sebelumnya mungkin boleh dijawab ya, Pak Kepala Desa ya. Nah, ketika COVID-19 itu melanda Indonesia, apakah terdampak juga di desa Belo Sopeng? Kalau mengenai dampak COVID, saya rasa semua desa yang ada di Indonesia terdampak. Oke, boleh berbagi informasinya, mari silakan. Baik itu di bidang ekonomi ataupun bidang lain Kak. Tapi alhamdulillah di desa kami kan masyarakat kami sangat mensupport apabila setiap pengumuman yang kami umumkan di masjid itu dengan menerapkan lima pencegahan itu ya mengenai COVID. Ya, 5 pencegahan itu, alhamdulillah masyarakat kami dapat mengikuti Pak. Dan kemarin alhamdulillah di desa kami yakni Desa Belo tempat diikutkan perlombaan Pak. Ya, lomba Bala Ewako. Di mana Bala Ewako ini termasuk kegiatan dari Polres Sopeng. Polres Sopeng untuk penanganan COVID. Ya, jadi alhamdulillah desa kami dipilih untuk mengikuti lomba tingkat provinsi yakni Polda dalam penanganan COVID ini Kak. Kemudian? Jadi alhamdulillah untuk juara tingkat Polda kita mendapatkan juara 2. Itu berkat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, baik tokoh masyarakat RT RW serta tokoh masyarakat pemuda dan olahraga, sehingga kami dapat mendapatkan juara itu Kak. Ini saya tertarik gini, bagaimana bentuk lombanya itu? Pak Kepala Desa boleh berbagi informasinya. Bentuk lombanya seperti apa? Maksudnya begini, lombanya itu kan dalam dalam masa COVID itu, ada beberapa aspek yang terdampak, misalnya ekonomi. Jadi kami untuk mengatasi dampak ekonomi itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap rumah tangga menanam sayur-sayuran, obat-obatan gitu. Apotek hidup ya?
Ya, apotek hidup. Ya, oke. Jadi untuk membantu ekonomi masyarakat, Iya, masyarakat tidak susah ke pasar. betul, betul. Hanya Iya. untuk membeli seri-seri itu. Betul. Jadi masyarakat dapat memetik langsung Iya. sehingga masyarakat dapat memiliki atau dapat mendapatkan buah-buah segar tersebut, sayur-sayuran tersebut. Makanan sehat tersebut langsung Ya. dari depan rumah mereka masing-masing ya. Ya, siap, Kak. Nah, iya. Apalagi kan memang ketika dampak COVID itu, aduh, bukan cuma di Sopeng, di Makassar juga kita kantor-kantor semuanya itu betul-betul apa namanya, bukan menutup diri, tapi maksudnya mengcover diri gitu ceritanya. Ya bukan cuma kantornya, bukan cuma lembaganya, tapi masyarakat juga diminta untuk mengcover diri masing-masing karena COVID ini waktu apa namanya melanda Sulawesi Selatan itu luar biasa juga dampaknya dan ternyata berdampak juga sampai ke desa Belo Sopeng juga ya saat itu ya. Selain itu, Kak, Iya. kami untuk penanganan COVID itu kami buat pengumuman di masjid, Iya. tetap menggunakan masker, Betul. menjaga jarak, Mhm. serta menerapkan ini apa pencegahan COVID itu. Oke. Selain itu di Bala Ewako itu terdiri dari apa namanya data-data sehingga masyarakat dapat mendapatkan data-data semua di situ. Iya, informasi Informasi. penting ya. Oke, seputar COVID itu sendiri. Lalu bagaimana apa namanya di desa Belo Sopeng ini sudah apa? Sudah masuk zona hijau atau bagaimana ini? Alhamdulillah zona hijau, Kak. Alhamdulillah zona Ya, hijau. karena alhamdulillah mayoritas penduduk kami ini Iya. sejak dilaksanakan vaksinasi hampir 95% sudah divaksin semua, Kak. Di sini. Wih, luar biasa. Ini bisa menjadi program bercontohan juga untuk desa-desa yang ada di sekitarnya ya. Ya, insyaallah, Kak. Iya, amin. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, mohon izin semoga berkenan untuk dijawab ini. Pengelolaan dana desa ini seperti apa di sana? Kalau mengenai pengelolaan dana desa di desa kami, tentunya kami kelola secara transparan, yakni kita buat semacam spanduk yang isinya beberapa kegiatan yang dikelola oleh dana desa. Otomatis masyarakat dapat tahu apa-apa yang akan dilaksanakan atau apa yang dianggarkan oleh dana desa. Selain itu, untuk keterbukaan di desa kami, sebelumnya kami mengadakan musyawarah, begitu Kak, untuk menentukan apa-apa kegiatan apa saja yang akan dianggarkan, yang dibiayai oleh dana desa tersebut. Oke. Berarti maksudnya apa namanya sebisa mungkin semoga dana itu bisa cukup untuk semua program gitu ya? Ya, dan tentunya transparan, Kak. Nah, itu dia. Ini aduh, ini kalau ciri-ciri seperti ini nih bakal lanjut di periode kedua ini nanti. Insyaallah, Kak. Amin ya, amin. Oke. Nah, selain inovasi-inovasi tadi itu, apa lagi inovasi mungkin ke depannya akan mau dikembangkan di desa di sana, di desa Belo ini? Kan sekarang perlu kami sampaikan bahwa inovasi yang kita genjot sekarang yakni pelayanan publik, di mana masyarakat apabila ingin membuat dokumen administrasi kependudukan hanya sampai di kantor desa. Nanti kami yang lanjutkan ke dinas terkait. Oh, waduh, ini luar biasa Meskipun sekali. dengan jaminan kesehatan yakni BPJS, masyarakat hanya mengirimkan atau membawakan berkas, nanti kami yang teruskan ke dinas sosial atau dinas terkait dan dilanjutkan ke BPJS gitu, Kak. Oh, begitu. Aduh, ini salah satu kepala desa teladan ini kalau boleh aku bilang ini. Ya. Dan insyaallah inovasi yang akan kita genjot di tahun-tahun berikutnya yakni desa wisata. Desa wisata, iya. Ya, karena insyaallah kita akan terus berinovasi di mana kita ini menjual, maksud kami menjual pemandangan sawah. Tahan dulu. Ini saya tadi udah kepikiran nanti mau bertanya itu ya. Pak Kepala Desa mohon izin ditahan dulu itu ya.
Nanti siapa tahu mungkin ada informasi wisata di sana yang mungkin sementara dikembangkan atau kedepannya mau seperti apa, ditahan dulu. Ditahan dulu, itu tadi saya mau tanya itu, tapi Pak Kadis sudah membuka itu, makanya saya bilang saya tahan dulu. Kita masih punya banyak waktu sampai di jam 8, kita nikmati dulu, ada satu persembahan lagu boleh ya. Supaya bisa lebih rileks. Kita nikmati dulu, ada kalau tadi Mapa Dendang versi Maharani, kali ini Mapa Dendangnya versi Dian Ekawati. Kita nikmati dulu. Kok gue laku tenang gak apa-apa taruh. Kayaknya cara penanggulangan COVID ini. Walau Vera udah masker, jaga jarak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rusli, Direktur Kampus Dai Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Semoga menjadi lembaga penyiaran yang sinergi dengan masyarakat dan semakin dicintai, mengudarakan informasi yang aktual, independen dan terpercaya tentunya. RRI sebagai media yang makin dicintai pendengar Republik Indonesia. RRI merupakan media informasi untuk masyarakat dan salah satu radio yang melewati masa ke masa, generasi ke generasi dengan prestasi yang begitu banyak, serta mampu bersaing hingga era zaman sekarang. Jayalah RRI, tetaplah menjadi corong masyarakat yang beradab dan bernilai positif bagi bangsa dan negara. Kolaborasi untuk Indonesia kuat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Demi Tuhan, demi berdiri. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deng Ical Samsuri Zalemi, Ketua Forum Sulsel Peduli Sulawesi Selatan, ingin menyampaikan selamat Hari Radio yang ke-77. Hari Radio merupakan momentum yang baik untuk kita semuanya merenung kembali apa yang telah kita dapatkan melalui siaran radio yang insya Allah never die. Kita berharap momentum Hari Radio yang ke-77 ini membuat kita semuanya tidak meninggalkan radio, tetapi justru menjadikan radio ini sebagai salah satu gaya hidup kita untuk mendapatkan informasi, hiburan yang valid dan pastinya bukan hoax. Sekali lagi, Hari Radio ini sekali di udara, tetap di udara. Jaya selalu Radio Republik Indonesia Merdeka! Patuh dan setia berjiwa Pancasila, ringkas sejarah landasan kerjanya, ampera tujuan utama, penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi berdiri, sekali di udara tetap di udara. Nusantara Malam masih bersama Anda. Iya, sahabat budaya dimanapun berada kita masih terus bersama di program ini sampai nanti di jam 8 malam. Dan saya sapa kembali, Pak Kepala Desa masih semangat ya? Semangat. Oke, tinggal sedikit lagi ini. Iya, ini kan kemarin 11 September 2022 RRI berusia yang ke-70 tahun. Mungkin ada ucapan doa tuh, boleh silakan
sebelum kita lanjut perbincangan kita? Jadi Ah, kami dari pemerintah desa, saya Wahyosari mewakili Pemerintah Desa Belo mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Iya. Makassar. Semoga makin jaya, Amin. terus mengudara. Amin. Merdeka. Merdeka, oke. Nah, ini tadi sudah disinggung nih mengenai tadi kan permasalahan juga tadi Pak Kades sudah jawab, kemudian strategi juga sudah dijawab. Nah, saya tertarik kita kembali ke wisata. Apa yang saat ini wisata yang sementara dikembangkan di sana? Sebelum saya melanjutkan mengenai yang akan kami genjot di tahun depan, sebelum itu saya ingin juga sampaikan mengenai keunggulan desa kami. Iya. Di desa kami itu memiliki empang atau waduk yang mempunyai panjang kurang lebih 10 km Oke. yang dapat mengairi kurang lebih 400 hektar sawah. Wih, luar biasa. Wah. Ya, Dan di mana waduk ini setiap tahunnya melakukan pesta panen, yakni menangkap ikan. Jadi setiap tahun itu di sana melaksanakan pesta panen, yang itu menjadi tradisi di desa kami, di mana semua atau kebanyakan masyarakat kami pergi menangkap ikan dan menyantapnya di sana, begitu Kak. Nah ini setiap kapan ini pelaksanaannya kapan ini? Bulan 9. Oh, bulan 9 kemarin. Akhir bulan 9 ini. Akhir bulan 9. Wah, ini pasti ramai sekali ini di sana ini. Insya Allah mungkin tahun ini sangat ramai karena di tahun kemarin kan masih suasana COVID, betul. COVID, jadi kerumunan masih dilarang. Jadi insya Allah di tahun ini yakni bulan 9 akan dilaksanakan kembali pesta panen tersebut, Kak. Oh, waduh, ini luar biasa sekali ya. Pasti masyarakat ini sudah menunggu ini waktu, karena 2 tahun ini kan kita dikepung oleh COVID ya. Sehingga akhirnya ketika tahun ini pemerintah, maksudnya COVID di sana sudah melandai dan pemerintah desa ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk kembali melaksanakan kegiatan ini. Aku yakin ini pasti masyarakat ini sudah bersiap-siap ini ya. Tinggal menghitung waktu saja ke depannya. Selain itu, bulan yang ada di desa kami perlu kami informasikan juga kepada para penonton atau pendengar, yakni perpustakaan kami di desa kami memiliki perpustakaan desa yang sudah 2 kali menjadi salah satu perpustakaan terbaik tingkat nasional. Wih, luar biasa. Ya, begitu Kak. Apa saja yang ada di perpustakaan itu? Di perpustakaan itu kita sediakan wifi gratis tentunya. Di perpustakaan itu juga kita siapkan 4 komputer, di mana komputer itu dapat diakses atau dipakai atau digunakan untuk adik-adik kita atau anak-anak kita untuk berkegiatan di situ, Kak. Waduh, ini luar biasa sekali. Aku jadi banggalah sebenarnya. Ini sebenarnya suatu kebanggaan ya, masyarakat Desa Belo Sopeng ini memiliki seorang kepala desa yang sangat peduli sekali ya, ringan tangan sekali. Jadi masyarakat tinggal menyetor aja ke kantor, nanti selanjutnya pemerintah desa yang akan meneruskan, begitu ya? Eksekusi begitu. Eksekusi. Waduh. Nah ini kita kembali lagi. Boleh silakan dilanjut dulu. Selain perpustakaan desa, kita juga memiliki kebun percontohan. Tentunya kebun percontohan ini sudah beberapa kali mengikuti perlombaan dan sempat menjadi kebun percontohan juara 1 di Kabupaten Sopeng tentunya. Iya. Apa itu? Kebun percontohan itu seperti apa? Percontohan ini kami isi dengan toga, sayur-sayuran, seperti apotek hidup begitu kan. Jadi apabila masyarakat kami membutuhkan obat-obatan atau sayur-sayuran, bisa langsung tersedia ke kebun percontohan tersebut. Dan itu gratis? Siap, gratis Kak. Wih, luar biasa ini.
Iya. Nah, kita kembali ke wisata. Wisata apa ini yang mungkin sementara dirintis atau dikerjakan di sana? Tunggu Kak, Aha. sebelum kita ke wisata masih Oke. ada keunggulan Ada yang bonus lagi, ada bonus lagi. Boleh silakan. Iya. Jadi Aha. perlu kami juga sampaikan Iya. bahwa pemuda-pemudi yang ada di desa kami Mhm. memiliki begitu banyak talenta, di mana salah satunya pemuda kami asal desa Belo, Mhm. yakni di bidang karate, Ya. atas nama Albiadi. Ya. Dia sudah pernah menjuarai PON tingkat Oh iya. nasional Betul. dan sekarang Aha. sudah Iya. bertanding di tingkat internasional, Nah, mewakili iya. Indonesia tentunya. Betul. Kemarin tahun lalu kan sempat ini ya, sempat viral ya. Ya. Aha, di PON Ya, itu. PON Papua Itu dari kemarin. desa Iya. kami. Betul sekali di PON Papua. Namanya salah Betul. satu dari Nah, desa kami. iya. Selain Wih, itu, luar biasa. kami mempunyai sanggar seni, Iya. karena masyarakat kami yang mempunyai talenta di bidang seni, Iya. kita memiliki sanggar seni Naura Hmm. yang sering tampil di tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi, dan pernah kemarin kalau nggak salah di tahun ini dia sempat tampil di TVRI. Oh. TVRI iya. kemarin jadi salah satu narasumber, dan Mhm. pas di Liga Dangdut sempat mengiringi selfie lidah Oh, di Indosiar ya. tentunya. Saya baru kepikiran ternyata di sana ada sosok selfie betul dari Sopeng. Ya, Iya. betul. Wih, bangganya ya. Wih, deh. Mantap, mantap, mantap. Ini sangat luar biasa sekali. Iya. Nanti kapan-kapan kalau misalnya RRI bikin gelar budaya mau izin mungkin boleh ya. Bisa, Pak. Di Langsung ini ya? kontak saja. Oh. Asik. Nah, ini pertanyaan tertunda tadi. Ya, ya. Wisatanya gimana di sana? Kalau insya Allah di tahun depan kita akan genjot desa wisata, Iya. karena seperti yang diunggulkan oleh Bapak Menteri Iya. Sandiaga Uno, bahwa Kemenparekraf. desa, yakni desa wisata harus digenjot di tiap desa tentunya. Oke. Jadi kami dari pemerintah desa berinovasi, insya Allah di tahun depan kita akan membuat semacam kontainer-kontainer yang kita akan susun di pinggir sawah dengan menjual seperti Iya, saya hasil utarakan bumi. tadi, Hasil ya, bumi, iya. menjual pemandangan Iya, view sawah aha. tentunya, dengan menjual makanan tradisional Nah, maupun itu dia. tradisional atau Iya. maupun makanan modern yang Oke. menjadi tren Hmm. saat ini. Insya Allah kami akan buat tentunya, dan konten tersebut kita akan letakkan di atas irigasi. Mungkin kita nanti untuk memberi rasa penasaran kepada yang menonton. Saya sudah membayangkan itu. Saya sudah membayangkan itu banyak bonus nanti akan kita bonus-bonus istimewa wisata di sana nanti akan kita dapatkan, salah Jadi satunya itu ini tadi. mungkin Aha. mohon maaf saja Kak, saya Iya. tidak dapat menjelaskan lebih Aha, detail. betul. Nanti Aha. kami tunggu Biar penasaran saja, iya. Biar penasaran saja, betul. Oke. Soalnya kalau dibuka sekarang nggak surprise lagi nanti ceritanya. Dan insya Allah desa wisata tersebut akan dikelola oleh Bundes Desa tentunya. Oke. Iya. Wih, ini saya dapat banyak informasi lagi ya. Saya baru kepikiran ternyata selfie itu juga dari Sopeng, betul. Betul, Waduh. Kak, ya. Nah, semoga nanti ini Desa Belo ini akan semakin sukses ke depannya ya. Insya Allah, Kak. Nah, kemudian juga Pak Kepala Desa ini kalau bisa nanti lanjut lagi di periode berikutnya. Amin. Insya Allah, amin. Oke. Iya, jadi nanti kapan-kapan kalau ada informasi-informasi budaya atau informasi apapun, mohon kami dibagi ya. Siap, insya Allah, Iya. Kak. Kalau misalnya besok saya jalan-jalan ke sana, mungkin bisa diterima nanti. Iya. Iya. Ayo ke Belo, Pak. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih Pak Kepala Desa Ya, sudah berbagi makasih. informasi bersama kita di sini ya. Saya doakan makin sukses di sana. Ada Amin. semua impiannya bisa dipeluk oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
Insya Allah. Amin. Nah, berbicara mengenai mimpi, boleh ini pertanyaan terakhir titipan, mohon berkenan untuk dijawab. Mimpi terbesarnya untuk di periode pertama ini apa untuk membangun desanya? Mimpi saya khususnya untuk Desa Belo ini, mungkin saya di sini menjabat insya Allah 1 periode kalau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu impian saya itu ingin mensejahterakan masyarakat Belo tentunya. Amin. Nah, biasanya impian-impian seperti ini tuh Allah pasti memeluknya dan langsung bisa lanjut lagi ke periode keduanya. Amin, insya Allah, Kak. Amin. Oke. Terima kasih. Salam buat keluarga tercinta, juga masyarakat di sana ya. Iya, nanti kapan-kapan kalau ada informasi terbaru mohon dibagi juga bersama kami perempat. Iya. Siap, Kak. Pak Kepala Desa, terima kasih banyak ya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Sahabat budaya dimanapun berada, kita cukup kebersamaan kita sampai di sini. Di pukul 8 kita punya info pas jam, lanjut di program musik dan informasi. Jangan kemana-mana. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Info Pas Jam.